Menurut kalian, apa cara termudah menghadapi kejahatan? Di anime Minogra ini sudah dijelaskan menjadi temannya. Alih-alih jadi musuh, Konsultan Negara Drakontan memilih untuk menjadi aliansi negara Minogra berkat Pepe yang ingin jadi teman semua orang Minogra gara-gara kepolosan anak kecil. Hal itu didukung juga dengan keadaan negara yang lagi krisis sih. Akibatnya, kedamaian pun tercipta sesuai slogan negara Minogra yang menyatakan kalau mereka adalah kejahatan yang cinta damai. Namun karena bersekutu dengan kejahatan, pasti ada konsekuensinya dong. Masa depan negara Drakontan. Nadinaga yang menjadi mana buat penyihir menjadi imbalan agar negara tidak runtuh dan aku merasa kerajaan Minogra menang banyak. Mungkin Drakontan sudah salah dari awal ya karena mengajak anak kecil ke hutan kegelapan. Semakin lama nonton nih anime, gue jadi suka dengan pemikiran Shigeru. Dia begitu dewasa, hati-hati, dan sangat luar biasa gigih dalam menangani misi menghentikan kacitasi bandar kasino. Sedangkan Seiji dan Seika agak konyol sih ketika mereka menunjukkan keadilannya dengan berubah seperti anak SMP yang lagi kena Chunibyo. Cuma bedanya kekuatan mereka sangat nyata. Bahkan agar bisa ikut mengawasi, Rizu juga ikutan Chunibyo dong. Ceritanya dibuat komedi saat mereka all out dan berkumpul sebagai balasan di kehidupan sebelumnya karena mereka menderita mungkin. Ya, intinya pemikiran Shigeru yang paling waras di anime ini. Buset, uji impact Sharpie-nya ngakak abis. Padahal cuma satu yang perlu dikorbanin. Korbannya malah gak terima dan nyeret 4 orang lainnya. Bahkan guru pembimbing juga ikutan kena. Ya wassalam wahai anu para pria. Yuri dan kawan-kawan benar-benar pendendam. Untuk bagian kedua, kita dapat ilmu caranya menakuti laki-laki yang gak bisa takut hantu itu gimana. Kageti dengan ketidaksukaan. Figur tersiksa, hantu cewek padahal cowok kekar. Ya traumanya pasti gede ya karena menyangkut harga diri laki. Intinya para senpai dalam aktivitas klub diving sukses mengusili para juniornya. Sakura-san itu orang yang terlalu baik. Dia selama ini memandang apapun yang gak baik bagi dirinya. Dan akhirnya di episode ke-7 ini unek-unek itu keluar meledak. Suaminya dicekcokin, keluarganya dimarahin, penampilannya diubahin demi bisa menjadi lebih baik. Ya, tapi aku juga kasihan sih dengan masa lalu beliau. Jadi anak dipilih kasih, jadi istri selalu diremehin. Itulah kenapa terkadang orang baik itu sering dimanfaatin. Sedangkan di bagian kedua, ke daerah pedesaan, sepertinya Mogura bakal bereuni dengan teman lamanya, Bung. Mantap. Dari 3 part, ketiganya punya satu kesamaan yaitu selalu adanya om-om bertelanjang dada. Bangke bang. Bikin ngakak sebab penampilan mereka selalu menimbulkan kontroversi buat polisi. Mereka selalu yang pertama dicurigai sebagai pelaku kriminalisasi. Jadi kita bisa buat kesimpulan kalau orang kriminal itu penampilannya tak akan dicurigai oleh polisi. Jadi mereka bisa kabur saat ada pencarian terjadi. Mereka good looking. Untuk part yang kusuka part terakhir tentang hari libur Assassin Maki. Tapi kedua part sebelumnya juga bikin ngakak saat para pria bugil ketangkap polisi dan masyarakat kena cucu otak video VTuber kawaii. Aku kira gak bakal ada pertumpahan darah di episode 8 ini. Ternyata tergambliang dengan jelas. Malah lebih psikopat. Bagi saat protagonis terluka, muncul cipratan darah dan menimbulkan korban jiwa. Tsukimiya, Mokan, dan Yuna terluka. Sedangkan saat para antagonis terluka, cuma lecet dikit jir. Kasura cuma beset doang jir. Ya. Dengan itu kita bisa simpulkan pengorbanan protagonis itu mahal harganya. Tsukimiya di masa itu sudah mokat, sedangkan Seme masih berdiri tegap. Pengorbanan itu memang hal yang istimewa ya. Sekian dari saya, sampai jumpa di berikutnya, bye.